Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Menjelang keberangkatan musim haji 2024, seorang jemaah haji asal Aceh Besar batal berangkat lantaran kondisi kesehatan menurun. Seorang tersangka curanmor ditangkap tim Satreskrim Polres Aceh Utara saat sedang terlelap di rumahnya. Ratusan warga Nagan Raya menggelar nonton bareng semifinal Piala Asia antara timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Persiapan calon jemaah haji CJH asal Kabupaten Aceh Besar berangkat ke Tanah Suci hampir rampung. Para jemaah telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan manasik haji atau menunggu jadwal masuk asrama haji. Namun, 1 dari 391 CJH terpaksa digantikan karena batal berangkat akibat sakit. CJH atas nama Nuraini direncanakan akan berangkat pada musim haji tahun depan. Meski telah melewati syarat istitaah kesehatan, Nuraini batal berangkat karena kondisi kesehatan terus menurun. Para CJH yang diberangkatkan pada musim haji 1445 Hijriah ini merupakan CJH yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Mereka terdiri dari 145 jemaah laki-laki dan 246 jemaah perempuan. Alhamdulillah sampai terakhir itu yang diberangkatkan 391 orang. Terbagi dalam 2 kloter 1 dan kloter 6. Nah, kemarin 2 hari lalu itu ada tambahan 4 orang, itu nanti diberangkatkan di kloter-kloter yang kosong. Karena terakhir yang karena manifest dari dusun, jadi dia diberangkatkan di mana kosong. Kami lihat jamaah antusias, insya Allah semua sudah siap. Karena gelombang kedua itu langsung ke Mekah, paling persiapannya ya kain ihramnya harus di tas jinjing, dan bisa jadi juga mungkin saat berangkat di asrama haji untuk naik ke pesawat itu sudah berihram. Jemaah asal Kabupaten Aceh Besar tergabung dalam 2 kloter, yakni kloter 1 dan kloter 6. Kloter 1 dijadwalkan berangkat pada 29 Mei 2024, sedangkan kloter 6 pada 3 Juni 2024. 4 jemaah bergabung dengan kloter lain. Jemaah tertua berusia 95 tahun, sedangkan termuda berusia 19 tahun asal Kecamatan Baitusalam. Para CJH Aceh Besar antusias mengikuti manasik haji yang digelar di sejumlah kecamatan. Jemaah diharap mempersiapkan kain ihram dalam tas jinjing agar mudah digunakan. Apalagi bagi jemaah haji Aceh yang berangkat pada gelombang kedua atau berdekatan dengan masuknya puncak ibadah haji. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Belum lagi selesai pemilu presiden dan legislatif, pemilihan kepala daerah 2024 sudah menunggu. Komisi Independen Pemilihan KIP Provinsi Aceh mulai menetapkan persyaratan pendaftaran calon gubernur Aceh periode 2024-2029. Meski tahapan pilkada baru dimulai pada 8 Mei 2024, KIP Aceh sudah menyusun sejumlah persyaratan calon pasangan gubernur jalur perseorangan atau independen yang diusung partai politik. Pencalonan pasangan cagup jalur perseorangan harus melampirkan minimal 125.000 bukti KTP atau 3% dari jumlah penduduk sebaran di 50% dari jumlah kabupaten kota di Aceh. Persyaratan tersebut sesuai dengan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem pencalonan atau silon. Pasangan cagup independen harus mengisi semua persyaratan yang diminta di aplikasi tersebut. Juga KIP Aceh sudah menetapkan putusan KIP Aceh baik nomor 7 tentang tahapan
dan juga nomor 8 tentang penyerahan syarat minimal dukungan, dan nantinya syaratnya tersebut kami sudah menetapkan berdasarkan data dari Badan Dinas Kependudukan, Registrasi Kependudukan Aceh, sudah kami terima yang tersebar di seluruh Aceh penduduknya. Nah, berdasarkan hal tersebut, ya 3% berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 91 huruf A, ada 3% ya, untuk calon perorangan dan juga disebutkan dalam huruf B, dan juga diperkuat dalam Kanun Nomor 12 Tahun 2016. Hal yang sama juga menyangkut dengan persentase ya, syarat minimal dukungan yang harus disampaikan. Melalui aplikasi Silon, kelengkapan dukungan atau berkas bakal calon kandidat akan diverifikasi secara administrasi. Kemudian semua nantinya akan difaktualkan. Apabila memenuhi syarat, bakal pasangan cagup jalur perseorangan mendaftar secara resmi pada 24 Agustus 2024 sekaligus dengan pendaftaran pasangan yang diusung partai politik. Persyaratan tambahan, bakal calon harus penduduk Aceh dan beragama Islam. Mereka juga harus lulus uji baca Al-Quran. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Mahalnya sejumlah bahan kebutuhan pokok di sejumlah daerah berdampak pada tingkat inflasi. Daya beli warga menurun, transaksi lesu, sehingga pemerintah harus mencari solusi mengendalikan inflasi. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi Aceh tak luput dari intervensi. Bank Indonesia pun harus turun tangan mengendalikan inflasi melalui gerakan penanaman cabai merah. Tanam cabai merah berlangsung bersamaan dengan panen bawang merah di lahan kelompok tani binaan Jaya Farmer, Desa Belang Mancung, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan ini dirangkai dengan penandatanganan kerjasama antara kelompok tani Jaya Farmer dengan penampung di Banda Aceh. Hari ini kita melakukan pemberian sarana prasarana untuk mendukung penanaman cabai merah dan bawang merah. Dua komoditas ini juga sangat tinggi permintaannya, dan juga itu harus disampaikan dengan melalui gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini. Kita akan bisa secara fokus dan itu serentak tidak hanya di Provinsi Aceh namun di seluruh provinsi Indonesia. Komoditi pangan hortikultura seperti cabai merah dan bawang merah merupakan penyebab utama inflasi nasional. Apalagi harga yang tidak stabil akibat adanya pergeseran harga yang signifikan. Kawasan Kecamatan Ketol merupakan penghasil cabai merah paling luas di dataran tinggi Gayo saat ini dengan kualitas yang sangat baik. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Ini nggak kelihatan orangnya kan? Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor, curanmor diringkus di rumahnya, Kecamatan Payabakong, Aceh Utara. Anggota Satreskrim Polres Aceh Utara meringkus tersangka menggerebek rumah pelaku yang diintai sejak beberapa bulan lalu. Beginilah suasana saat pelaku ditangkap polisi ketika sedang terlelap di rumahnya. Tersangka tak berkutik saat ditangkap sehingga polisi dengan mudah memboyongnya ke Polres Aceh Utara untuk diproses hukum. Tersangka merupakan buronan polisi sejak akhir Januari lalu atas laporan warga yang kehilangan sepeda motor. Polisi menyita 1 sepeda motor yang diduga barang curian. Ya benar, kita telah mengamankan HS yang selama buron 3 bulan tentang kasus curanmor yang terjadi di Januari tanggal 28 2024. Ada petunjuk tentang tindakan pencurian yang lain sepeda motor? Untuk sementara masih kita dalamin apakah yang bersangkutan terlibat pencurian curanmor di daerah kita atau di tempat lain. Polisi masih mengembangkan untuk mengungkap kemungkinan ada tersangka lain yang diduga sebagai jaringan curanmor antar kabupaten di Aceh. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Berdua sendiri.